Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansehat.com. Halo teman-teman. Eh, kita sama-sama tahu ya, Indonesia itu salah satu hasil dari kerja kerasnya seorang patih Gajah Mada ya. Gajah Mada adalah salah satu pahlawan Persatuan Nusantara. Dulu disebutnya Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman, Gajah Mada ini salah satu patih dari Majapahit yang bersumpah ketika saat itu Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih pada tahun 1336. Sumpah ini berisi bahwa Gajah Mada tidak akan hidup bermewah-mewahan atau bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, itu prinsipnya sama seperti ini ya, seperti puasa. Dalam buku Muhammad Yamin ya, Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara menjelaskan lebih rinci mengenai makna Sumpah Palapa. Ia berpendapat bahwa Sumpah Palapa memiliki arti bahwa Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan pada dirinya untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai cita-citanya demi negara. Nah, itu seorang patih ya, seorang patih Majapahit yang bersumpah untuk dirinya sendiri mengabdikan dirinya demi negara. Dia tidak ingin bersenang-senang gitu ya. Atau bisa disebut juga ikrar ya. Ya. Terus ada lagi yang mengatakan begini, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Nah, itu kaitannya dengan puasa. Palapa itu artinya puasa ya. Puasa dalam artian yang lebih luas ya. Jadi kita mengesampingkan kenikmatan pribadi demi untuk mencapai sesuatu ya. Ya, di sini juga dia sebut jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya akan baru menikmati palapa, melepaskan puasa. Jadi suatu cita-cita yang sangat besar gitu ya, sesuatu sifatnya yang sangat besar, tentu kita harus memiliki effort yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satunya dengan mengharamkan diri kita untuk menikmati ya, memberikan reward gitu ya, seperti itu. Memberikan apa namanya, fasilitas kepada diri kita sebelum kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika kita memiliki cita-cita, misalkan kita cita-cita ingin pergi umroh gitu ya, tentunya kita belajar yang kaitannya dengan umroh ya, bagaimanapun caranya tentu harus ada puasa ya. Puasa dalam arti kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang memang tidak penting ya, tidak ada kaitannya dengan umroh tersebut, seperti biaya mungkin ya. Biaya itu kan misalkan 35 juta per satu tiket ya, itu kan butuh biaya, lalu kita harus sisihkan semuanya, kita mengesampingkan kebutuhan pribadi, kenikmatan pribadi, kita fokuskan ke salah satu wadah yang itu namanya adalah fokus kita, yaitu satu tujuan, artinya umroh ya, kita targetkan umroh. Nah, itu yang terpenting ya teman-teman, kita itu belajar dari seorang patih Gajah Mada, mengharamkan dirinya kepada sesuatu yang halal. Nah, ini momennya pas di Ramadan ya teman-teman. Kita belajar juga untuk menahan diri ya dari segala sesuatu yang halal tapi kita haramkan gitu ya. Makan itu kan halal, minum itu halal ya teman-teman. Tapi kita haramkan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya teman-teman.
Dimanapun kita memiliki cita-cita, tentunya orang-orang terdahulu, orang tua kita, kakek kita, semuanya bersusah payah ya, bersusah payah untuk mencapai misalkan hidup yang lebih layak ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan rata-rata mereka itu berpuasa. Dalam arti mereka harus bersemedi gitu ya, seperti ulat. Ulat itu kan bersemedi, berdiam diri, menahan diri menjadi kepompong. Nah, dalam proses berkepompong itu ya, si calon bakal kupu-kupu ya, si ulat itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak ya. Bahkan ada beberapa yang gagal dalam proses itu karena ada gangguan dari luar gitu, ada dari serangga lain, dari semut dan sebagainya. Nah, proses itu sangat menyakitkan ya. Tapi ketika sudah menjadi ketika sudah sukses ya dalam proses berpuasa tersebut, kepompong dalam tenggang waktu tertentu, maka dia berubah menjadi seorang kupu-kupu ya. Seorang kupu-kupu yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat dirindukan oleh seorang putri. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika kita memiliki cita-cita, kita harus perjuangkan dengan sangat baik, dan tentunya kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang memang tidak penting ya. Itu sih intinya. Itu dari sisi ini ya, dari belajar dari seorang patih Gajah Mada. Nah, seorang patih saja seperti itu, bagaimana kita mestinya seperti itu ketika kita ingin memiliki cita-cita, misalkan umroh atau memiliki income yang sangat di atas rata-rata. Tentunya kita harus mengesampingkan keperluan-keperluan yang tidak penting gitu ya, keinginan-keinginan yang tidak penting. Kita fokuskan kepada hal-hal yang lebih penting. Maka dengan itu kita dapat mencapai tingkat tertinggi kita, yaitu cita-cita kita gitu. Mulai paham ya teman-teman? Nah, itu juga PR banget untuk saya pribadi ya. Karena memang hidup itu kan harus memiliki cita-cita dan tujuan, dan tentunya cita-cita dan tujuan itu tidak mudah, dan prosesnya memang sangat menyakitkan seperti kepompong tadi ya. Tidak mudah, tapi ketika sudah menjadi seekor kupu-kupu, apa yang sulit, apa yang telah kita lalui itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hasil yang telah kita capai. Oke, saya Nino, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.